Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, kali ini adalah pertemuan pertama kita untuk di kelas 11. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Vira. Di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11, baik itu untuk semester 1 dan semester 2. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 atau satu tahun ke depan kita akan sering bertemu untuk membahas tentang materi pembelajaran sosiologi ya. Baik, sebelum kelas kita mulai, alangkah baiknya kalian menyiapkan dulu alat tulis, buku tulis, serta buku pakai sosiologi untuk kelas 11. Baik, kalau kalian sudah menyediakannya, kita langsung lanjut aja ya ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembentukan kelompok sosial, dimana nanti kita akan membahas tentang dasar-dasar pembentukan kelompok, berbagai bentuk dan jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Di slide selanjutnya ini ada kompetensi inti di mana kalian dapat membacanya. Di sini tentang menjelaskan tentang menghayati, mengamalkan, memahami, menerapkan, dan mengolah dan menalar kalian untuk materi pembelajaran hari ini. Jadi kalian dapat membacanya. Jadi Ibu next slide aja ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ibu mengharapkan sekali kalian dapat mendeskripsikan, memahami, serta mengidentifikasi tentang bentuk maupun jenis kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sebelum itu, Ibu harap kalian dapat aktif di kelas Ibu, entah itu aktif bertanya atau menjawab, karena keaktifan kalian akan Ibu nilai atau menjadi tambahan nilai untuk di akhir semester nanti. Baik, kita masuk ke materi dasar-dasar pembentukan kelompok. Di sini kita akan membahas tentang pembentukan kelompok. Nah, pada gambar yang Ibu telah tampilkan di PowerPoint, menurut kalian ini mengilustrasikan gambar seperti apa? Ya, benar sekali. Di sini ada saling mempengaruhi, saling berinteraksi, dimana ini juga disebut dengan kelompok sosial. Bagus. Nanti di sini ada pengertian tentang kelompok sosial, yaitu kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Setiap anggotanya saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling menolong. Jadi kita sebagai manusia pasti membutuhkan, atau kita bagian dari makhluk sosial, dimana makhluk sosial itu sendiri kita nggak bisa hidup sendiri atau mandiri, jadi kita membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Oleh sebab itu adanya kebutuhan yang harus dipenuhi kita sebagai manusia membentuk suatu kumpulan, yaitu yang dinamakan kelompok sosial. Jadi kita lanjut aja ke ciri-ciri kelompok sosial dan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Di sini ciri-ciri kelompok sosial itu adanya motif-motif yang sama. Motif-motif yang sama yang dimaksud itu adalah kita sebagai kelompok sosial memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, nasib yang sama, seperti itu. Jadi motif-motif yang sama itu kita memiliki tujuan, memiliki pola perilaku yang sama, seperti itu. Jadi di sini motif-motif yang sama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu selanjutnya ada reaksi dan kecakapan bersama. Di sini kita di dalam anggota kelompok yaitu ada pola perilaku yang kita buat gitu, ada pola perilaku yang dijadikan untuk kecakapan bersama gitu. Terus selanjutnya itu memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya. Sudah tentu di dalam kelompok sosial itu memiliki norma-norma yang mengatur serta nilai-nilai yang ada di dalam kelompok sosial agar tercipta suatu keharmonisan di dalam kelompok sosial itu. Terus yang selanjutnya itu ada struktur sosial yang jelas. Struktur sosial yang jelas ini yaitu setiap anggota kelompok itu memiliki peran serta status yang ada di dalam kelompoknya tersebut. Jadi struktur sosial itu yang dimaksud adanya peran dan status. Baik, kita bisa lanjut ke dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama itu ada kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, kesamaan daerah, dan kesamaan ciri-ciri fisik. Di sini kesamaan kepentingan yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam kelompok sosial itu ada memiliki tujuan yang sama. Contohnya itu kalau kepentingannya sama, misalkan kelompok arisan atau kelompok olahragawan, di mana dia memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuannya. Dan selanjutnya itu kesamaan keturunan. Kalau kesamaan keturunan itu yaitu contohnya adalah keluarga, di mana mereka menjalin tali persaudaraan agar tidak terputus. Dan selanjutnya itu ada kesamaan daerah. Kesamaan daerah ini yang dimaksud
jika suatu kelompok tinggal di pesisir pantai, maka dia akan membuat atau membentuk suatu kelompok nelayan. Dan sebaliknya, misalkan dia berada di pedesaan dan di sekitar persawahan, dia akan membentuk kelompok, yaitu kelompok petani, seperti itu. Dan di sini yang terakhir itu ada kesamaan ciri-ciri fisik. Kalau kesamaan ciri-ciri fisik itu lebih ke pengertiannya itu kesamaan latar belakang, kesamaan nilai, serta kesamaan kepercayaan. Jadi ciri-ciri fisiknya itu kesamaan latar belakang, nilai, dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke dalam berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Itu ada dua, ada yang teratur dan tidak teratur. Yang pertama nih, tentang kelompok sosial yang teratur atau kepentingan bersama dengan pengorganisasian. Yaitu yang pertama ada kelompok in-group, yaitu kelompok yang dimana dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Di sini Ibu kasih contoh itu kelompok belajar, di mana mereka adalah bagian dari kelompok belajar itu sendiri. Terus selanjutnya, lawan dari kelompok in-group adalah apa anak-anak? Out-group. Ya betul. Di sini kalau kelompok out-group itu yang dicontohkan ini tentang kelompok yang sedang berdiskusi ya. Kalau kelompok outgroup ini adalah kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar dari kelompok in-group. Jadi kalau kelompok in-group itu dia terciptanya keharmonisan, keteraturan dalam kelompok itu. Kalau misalkan di kelompok outgroup itu berlawanan, yang ada unsur kebencian, perselisihan, seperti itu. Kenapa Ibu kasih contoh diskusi kelompok yang sedang diskusi? Karena di situ ada perdebatan, di dalam kelompok itu ada perdebatan di mana mengeluarkan pikirannya ya. Jadi seperti itu, ada in group dan out group. Atau bisa kita jelaskan seperti ini. Ibu sekarang mengajar di kelas IPS 1 dan kalian menyebut kelas IPS 1 itu sebagai kita. Sedangkan kalau Ibu belajar di kelas IPS 2, kalian melihat Ibu di kelas IPS 2, berarti kalian menyebut atau kalian menyebut mereka IPS 2. Jadi kita itu sebagai bagian dari in group dan mereka itu bagian dari out group atau di luar dari in group, seperti itu. Selanjutnya di sini ada Ibu kasih ilustrasi seperti apa? Iya betul banget. Di sini ada kelompok sepermainan dan sebelahnya itu ada apa? Ya benar sekali. Di sini ada jual beli ya antara pedagang dan pembeli di pasar. Dan kelompok sepermainan ini adalah kelompok primer. Dan kalau kelompok yang jual beli di pasar itu adalah kelompok sekunder. Dimana kalau kelompok primer ini adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal mengenal antara anggota-anggotanya, terus serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Sedangkan kalau kelompok sekunder itu kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Jadi kalau misalkan di kelompok primer ini adanya kedekatan, dimana kalau misalkan kelompok primer ini satu tujuan individu menjadi tujuan kelompok juga, seperti itu. Terus kalau di kelompok primer itu memiliki syarat-syaratnya apa aja, yaitu anggota kelompok secara fisik berdekatan. Itu contoh konkret dari kelompok primer juga ada keluarga, dimana dia memiliki kedekatan. Terus yang kedua itu anggota merupakan kelompok kecil, jadi kelompok itu terdiri dari beberapa saja kalau kelompok di primer. Terus habis itu syaratnya lagi yang ketiga itu suatu kelanggengan hubungan antar anggota, jadi adanya suatu kelanggengan di anggotanya tersebut gitu. Terus kalau misalkan kelompok sekunder ini dia tuh kayak cuma bertatap muka secara langsung, namun mereka tidak jadi kelanggengan gitu, tidak memiliki hubungan seperti kelompok primer gitu. Baik, selanjutnya itu ada Gemenskap dan Gesellschaft. Di sini paguyuban dan patembayan. Kalau Gemenskap ini adalah kelompok yang dengan ikatannya itu ada ikatan batin, ikatan lahir, ikatan darah, seperti itu ya. Jadi Gemenskap menurut Tonis itu digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim, pribadi dan eksklusif, atau digambarkan juga sebagai suatu keterikatan yang dibuat sejak lahir.
Contohnya itu ibu kasih keluarga, dimana di sini ada ikatan batin, ada ikatan darah juga di dalam keluarga. Jadi seperti itu. Dan tunis itu Gemenskap itu ada 3 jenis menurut Tunis. Yang pertama itu Gemenskap by Bold atau paguyuban karena darah, dan Gemenskap of Place atau paguyuban karena tempat, dan Gemenskap of Mind paguyuban karena jiwa pikiran. Kalau Gemenskap by Bold atau darah itu contohnya itu keluarga, di mana ada ikatan darah dan keturunan. Contohnya juga seperti kerabat juga bisa. Terus selanjutnya itu paguyuban karena tempat. Kalau ini kelompok yang tempat tinggalnya berdekatan, seperti contohnya RT, RW, dan pedesaan. Selanjutnya itu ada Gemenskap of Mind, paguyuban karena jiwa pikiran. Ini kelompok yang memiliki kesamaan jiwa serta pikirannya. Contohnya itu kelompok pengajian atau kelompok atau persahabatan yang berlandaskan atau bertujuan atau ada kesamaan keahliannya. Seperti itu. Yang kedua itu ada Geselskap atau patembayan. Di sini menurut Kanto, Geselskap itu adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka atau imajinari, serta di strukturnya bersifat mekanis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Di sini ibu kasih contoh, yaitu ini ya, ikatan pedagang, antar pedagang atau organisasi dalam sebuah pabrik. Karena di Geselskap ini bersifatnya sementara, jadi tidak ada faktor-faktor seperti yang Gemenskap atau paguyuban gitu. Selanjutnya juga Geselskap ini atau patembayan ini kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan dengan dasar kepentingan gitu. Makanya diibaratkan dengan sebuah mesin. Baik, selanjutnya itu ada kelompok formal dan kelompok informal, dimana kalau kelompok formal itu ibaratkan dengan anggota OSIS dan himpunan perempuan karya gitu, atau himpunan wanita karya. Di sini kalau formal itu kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Jadi kalau misalkan formal itu ada nilai dan norma yang harus kita jalani gitu. Jadi tidak bisa sembarangan atau seperti informal gitu. Kalau informal itu kelompok yang mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Jadi kalau misalkan ada struktur berarti memiliki peran dan status juga ya. Jadi ibu ibaratkan itu kalau kelompok informal itu adalah teman sepermainan, seperti itu. Lanjut, kita ke kelompok kecil atau small group dan kelompok besar. Di sini ibu kasih contoh untuk kelompok kecil, yaitu kelompok diskusi, karena kalau kelompok kecil itu terdiri dari beberapa orang saja, minimal hanya 2 orang aja gitu. Dari sini pengertiannya itu jumlah anggotanya relatif kecil dan dibentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan kecil dan spesifik, seperti itu. Terus kalau kelompok besar, ibu kasih contoh dengan supporter bola. Kalau kelompok besar ini kelompok yang memiliki jumlah anggota yang relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil dan masing-masing kelompok menangani tugas tertentu. Jadi kalau kelompok besar itu bagian atau beberapa dari kelompok-kelompok kecil gitu. Kita lanjut. Di sini ibu ada selanjutnya ada membership group, reference group, dan beberapa kelompok lainnya. Itu kalian hanya untuk mengetahui saja jenis-jenisnya gitu. Yang penting itu beberapa kelompok yang tadi, kayak in group, out group, terus primer, sekunder, Gemenskap, kayak gitu aja ya. Kalau ini cuma kayak bahan tambahan aja. Itu ada membership dan reference group. Kalau membership ini ibu kasih contoh anggota OSIS, dan reference group itu ibu kasih contoh anggota ABRI. Jadi kalian bisa baca pengertiannya. Terus selanjutnya itu kalau kelompok dasar atau basic group itu contohnya ini lahirnya kelompok yang berlandaskan agama ya, seperti itu. Jadi ibu langsung aja di next slide ya. Nah, di sini ada juga okupasional dan kelompok volunteer.
Kalau profesional itu kelompok orang-orang yang merupakan pekerja sejenis. Kasih contoh Asosiasi Sarjana Akuntansi dan Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan kalau volunteer kalian juga tahu ya, kalau ini kelompok memiliki tujuan gitu untuk membantu seperti itu, untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Di sini kasih contoh kelompok pecinta lingkungan. Terus bisa juga yang kemarin SEA Games itu volunteer, ada volunteer juga seperti itu. Di sini kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Kalau penekan itu yang bertujuan memperjuangkan kepentingan mereka menggunakan tekanan sosial. Contohnya lembaga swadaya masyarakat peduli petani. Sejak kalau kelompok kepentingan itu kelompok manusia yang mengadakan persekutuan atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, contohnya LSM atau organisasi massa, atau juga bisa paguyuban alumni suatu sekolah. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok sosial yang tidak teratur. Kalau kelompok sosial yang tidak teratur itu ada kerumunan, publik, sama massa gitu. Kita akan membahas kerumunan terlebih dahulu ya. Kalau kerumunan itu adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Dan menurut Kingsley Davis ini, dia membagi bentuk-bentuk umum kerumunan, yaitu yang pertama kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama itu ada formal audience. Formal audience ini kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, dimana tapi kelompok ini tuh bersifat pasif gitu. Jadi contohnya itu mendengarkan khotbah dalam keagamaan, terus menonton film di bioskop, itu termasuk dalam formal audience. Selanjutnya ada plan expressive group, dimana kalau plan expressive group ini dia tidak mementingkan pusat perhatian, tetapi dia memiliki tujuan yang sama. Contohnya itu kita menonton konser musik seperti itu. Kalau formal audience dia memiliki adanya perhatian dan tujuan yang sama, dan kalau plan ekspresif itu tidak gitu ya. Kita lanjut ke kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Di sini ada inconvenient aggregation, dimana kalau inconvenient ini dia lebih ke sifatnya terlalu sementara, tapi dia memiliki dia mempunyai atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama, seperti orang yang mengantri tiket atau yang menunggu bus, mengantri bus gitu, sama seperti itu. Jadi dia memiliki sifatnya sementara, tapi dia menggunakan fasilitas yang ada gitu. Terus kalau panic crowds, di sini kalau panic crowds ini dia orang-orang yang berkumpul dalam keadaan panik, atau orang yang sedang dalam keadaan panik, dan kelompok orang itu juga sedang berusaha menyelamatkan diri. Jadi dia udah panik, dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Contohnya itu seperti contohnya orang yang menyelamatkan diri dari bencana alam, orang yang menyelamatkan diri dari tsunami, banjir. Jadi dia panik dan dia berusaha untuk menyelamatkan diri dia sendiri, itu namanya panic crowds. Terus kalau spectator crowds ini dia lebih kerumunan penonton atau orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu, atau peristiwa tertentu. Kejadiannya ini biasanya peristiwa yang tidak terkendali gitu, jadi dia hanya ingin menyaksikan gitu. Terus contohnya itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan mobil atau motor, dia hanya ingin menonton atau melihat peristiwa aja gitu, seperti itu ada spectator crowds. Selanjutnya yang ketiga itu ada kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang pertama itu ada acting moves, dimana kalau acting ini kerumunan yang bertindak emosional. Terus kerumunan ini tidak terkendali gitu, setiap orang tidak mampu mengontrol dirinya gitu. Terus di sini juga adanya kekerasan fisik gitu. Jadi dalam acting mob ini dia tidak terkendali emosionalnya, terus tidak terkendali, terus dia juga tidak mampu mengontrol dirinya. Dan contohnya itu misalkan pedagang kaki lima yang mengamuk gitu atau mendemo seperti itu. Terus abis itu ada immoral court. Kalau immoral ini berarti di luar norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya itu
pesta miras atau kumpulan orang-orang yang sedang mabuk seperti itu. Jadi ada 3, yang pertama struktur, yang kedua itu bersifat sementara, kerumunan yang bersifat sementara, dan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Selanjutnya ada massa. Massa ini merupakan kelompok semu. Dia mirip dengan kerumunan, tetapi dia tidak disengaja gitu. Dia disengaja atau direncanakan. Kalau misalkan kerumunan itu tidak disengaja, kalau misalkan massa itu disengaja. Jadi kalau massa ini misalkan demo untuk mendatangi gedung DPR dengan persiapan yang tidak spontan gitu. Jadi sudah diatur dia mau menyampaikan aspirasi seperti apa gitu kalau dalam demo. Terus selanjutnya itu ada publik. Kalau publik ini dia mirip dengan massa, disengaja tapi dalam bentuk itu disatukan oleh alat-alat atau komunikasi seperti radio, TV, sosial media, dan pengeras suara. Jadi mereka sudah dalam bentuk teks gitu, atau dalam siaran di TV, sosial media gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang tidak teratur ada kerumunan, massa, dan publik. Sini ada tugas, kita kerjakan bersama saja ya. Jadi yang pertama itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan pembentukan kelompok sosial dan berikan salah satu bentuk dari pembentukan kelompok sosial. Siapa yang ingin menjawab? Baik, Janisa mau menjawab apa itu? Ya, betul sekali. Kelompok sosial tadi kumpulan atau himpunan yang hidup bersama, terus saling mempengaruhi, saling berinteraksi, betul sekali, dimana saling adanya kesadaran dia tuh merupakan bagian dari anggota, betul sekali. Terus salah satu bentuk pembentukan kelompok sosialnya itu seperti apa? Ya, betul sekali. Contohnya itu tadi ada kelompok sekunder ya, ada kelompok primer, dimana dia merupakan dari kelompok yang teratur. Bagus. Selanjutnya itu ada yang kedua itu sebutkan bentuk-bentuk umum kerumunan menurut Kingsley Davis. Siapa yang mau jawab? Ya, Jeffrey, misalkan. Ya, betul sekali. Bentuk-bentuk umum kerumunan menurut Kingsley Davis itu tadi kerumunan yang berdasarkan struktur sosial, dimana ada formal audience sama plan expressive group, betul sekali. Terus yang kedua itu ada yang berdasarkan waktunya sementara, yaitu panic crowds, benar. Terus spectator crowd sama inconvenient aggregation, benar sekali. Terus selanjutnya itu ada yang terakhir itu tidak sesuai dengan norma hukum ya, yaitu ada acting mob sama immoral crowds. Wah, betul sekali. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apa pentingnya kelompok sosial bagi seorang individu? Jelaskan jawaban Anda. Ya, Nana? Oke, Nana jawab. Oke. Ya, betul sekali. Jadi kita ini bagian dari makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu saling membutuhkan kan. Kita sama manusia saling membutuhkan satu sama lain, di mana adanya kebutuhan yang saling terpenuhi membentuk suatu kelompok sosial. Jadi penting sekali pentingnya kelompok sosial bagi seorang individu karena kita adalah makhluk sosial gitu. Betul. Selanjutnya yang keempat, apakah perbedaan dari istilah Gemeinschaft dan Gesellschaft? Berikan contoh kasus dari masing-masing istilah tersebut. Siapa yang menjawab? Ya, Haikal, boleh. Oke. Ya, betul sekali. Jawabannya itu kalau Gemeinschaft itu ikatan batin atau ikatan darah, betul sekali. Terus hubungannya alami, benar, dan tidak formal ya, betul sekali. Contohnya itu keluarga, benar. Kalau Gesellschaft itu tadi apa contohnya? Ikatan para pedagang, betul sekali. Dimana kalau Gesellschaft itu sendiri sementara ya, terus dia terbentuk dalam dasar kepentingan. Ya, betul. Selanjutnya yang terakhir, sebutkan ciri-ciri pembentukan kelompok sosial. Siapa yang mau jawab? Yang perempuan? Oke, Airin boleh. Ya, betul sekali. Ciri-cirinya itu tadi ada apa? Ada berapa? Ada 4, benar ya. Yaitu pertama adanya kepentingan yang sama atau motif-motif yang sama atau tujuan yang sama. Terus yang kedua itu adanya pola perilaku, betul sekali. Terus yang ketiga itu memiliki norma-norma yang ada di kelompoknya, betul sekali. Dan yang terakhir itu adanya struktur sosial yang jelas, betul sekali, di mana adanya peran dan status ya. Wah, terima kasih untuk kelas sangat aktif ya dalam menjawab. Jadi tugasnya ini Ibu harap ada ininya ya.
ada tugas yang dikerjakannya, yaitu menggunakan Microsoft Word. Kalian salin lagi nanti jawabannya menggunakan ketentuan TNR, Chinese Roman, dan size-nya 12. Bisa dikumpulkan pada 13 Agustus jam 2 siang di email Ibu ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu sudahi pembelajaran tentang pembentukan kelompok sosial sampai di sini. Kelas kalian luar biasa, sangat aktif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi selanjutnya nanti ya. Baik, terima kasih.